Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi B, teladan Nabi Nuh alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. B. Teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam dan keturunan ke-9 Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya bernama Lamik bin Matah. Nabi Nuh alaihi salam diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh alaihi salam memiliki fisik yang kuat. Terbukti Nabi Nuh berusia sekitar 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai oleh Allah sifat fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Sedikit demi sedikit, iman orang Armenia mulai menipis. Mereka senang membuat patung untuk menghormati orang-orang soleh, para pahlawan, leluhur, dan para tokoh. Mereka memberi nama patung-patung tersebut sesuai dengan nama tokoh. Dari awalnya yang hanya untuk sebuah penghormatan saja, tetapi iblis membuat dan menghasut mereka untuk menyembah berhala dan meyakini bahwasanya patung-patung tersebut memiliki kehebatan yang dapat melindungi mereka. Akhirnya mereka tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 patung yang diagungkan, yaitu Wat, Siwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, mulai dari sinilah awalnya manusia menyembah patung atau berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan manusia yang tersesat selama-lamanya tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan menyembah berhala dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya atas dosa selama ini yang mereka perbuat dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua itu dihimbau agar untuk dilaksanakan, supaya kaumnya tidak menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian bahwasanya tinggalkanlah patung-patung itu, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam sangat tekun dalam berdakwah. Dengan berbagai cara apapun telah dilakukannya untuk meyakini umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah secara berulang-ulang, baik siang maupun malam, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi hanya sedikit yang mengikuti seruan dan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang miskin dan para pekerja kasar, dan jumlahnya hanya 80 orang. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam berlangsung sekitar kurang lebih 950 tahun, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Setiap Nabi Nuh alaihi salam berdakwah mengenai keimanan, mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup telinganya. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam mulai kehilangan kesabarannya. Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebangkangan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bahwa memang pengikut Nabi tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah tersesat. Setelah jelas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak akan beriman, maka Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surah Nuh ayat 26. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah perahu itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 27. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar, kemudian Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya membuat perahu besar seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu itu terbuat dari kayu yang berasal dari pohon-pohon yang berada di sekitar mereka. Ejekan kepada Nabi Nuh alaihi salam semakin menjadi-jadi karena
mereka melihat pembuatan perahu itu sangat aneh, apalagi mereka tinggal sangat jauh dari laut. Hahaha, lihatlah apa yang dilakukan Nuh bersama orang-orang itu. Mereka membuat perahu di atas bukit. Ini merupakan bukti bahwa Nuh dan pengikutnya telah gila. Apa yang kalian buat? Bikin kapal ya untuk berlayar di tengah-tengah hutan? Ahahaha. Gitulah ejekan dan hinaan orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya tetap sabar dan tekun untuk menyelesaikan perahu tersebut. Akhirnya perahu tersebut telah selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam perahu bersama orang-orang beriman, termasuk keluarga Nabi Nuh alaihi salam, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan sangat lebat, dari tanah memancar air sangat deras, dan rumah-rumah penduduk. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama, makin tinggi. Air pun menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan orang-orang yang berada di luar perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat sekelilingnya dari atas perahu, Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya yang bernama Kan'an sedang menyelamatkan diri. Karena kasih sayangnya Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, kemudian Nabi Nuh alaihi salam berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam perahu ini. Tidak ada yang selamat dari azab ini, kecuali yang berada di atas perahu." Kemudian Kan'an menjawab, "Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang ombak yang sangat besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk orang yang dibinasakan. Melihat kejadian tersebut, Nabi Nuh alaihi salam bersedih. Di dalam perahu, Nabi Nuh alaihi salam bertasbih, memohon ampun, dan berdoa tiada hentinya bersama orang-orang yang beriman. Setelah beberapa bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menelan banjir. Hujan besar pun berhenti. Air masuk ke dalam bumi. Perahu pun berlabuh di daratan. Orang-orang yang beriman keluar dari perahu dengan tetap bertasbih dan bersyukur dengan tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang zolim. Anak-anak, dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bekerja keras dan berusaha dalam mencapai tujuan. 3. Sabar dan tabah. Sikapku, aku dapat meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.